Perkenalkan, nama saya Yolanda Nababan, NPM 191706116, jurusan Biologi, Program Studi Biologi Terapan, akan menjelaskan tentang teknologi informasi, sistem operasi, hardware dan software, serta keamanan dalam jaringan komputer. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan Information Technology or IT adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Seperti yang sudah kita ketahui, contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern seperti ponsel. Fungsi teknologi informasi adalah menangkap, mengolah, menyimpan, menghasilkan, dan mencari kembali data. Sedangkan peranan dari teknologi informasi adalah fungsi operasional, fungsi monitoring and control, fungsi planning and decision, dan fungsi communication. Sedangkan tujuan dari teknologi informasi ini yaitu untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software serta sebagai jurik atau daemon untuk program komputer. Tahukah Anda contoh dari sistem operasi? Contoh dari sistem operasi yaitu Linux, Android, iOS, dan Microsoft Windows. Fungsi yaitu sebagai berikut. Pertama, menjalankan operasi dasar. Yang kedua, mengatur hardware. Yang ketiga, mengatur berbagai macam aplikasi. Yang keempat, untuk menyajikan sebuah tampilan. Yang kelima, untuk koordinasi perangkat komputer. Dan yang terakhir, untuk fungsi komputer yang optimal. Operasi. Secara umum, sistem operasi memiliki tujuan dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer digunakan dengan cara yang sangat efisien. Yang kedua, kemudahan. Kemudahan sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai. Dan yang terakhir ketiga yaitu kemampuan berevolusi. Sistem operasi harus disusun sedinamis mungkin sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi-fungsi sistem baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Berikutnya adalah software dan hardware. Apakah perbedaan antara software dan hardware? Software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Sedangkan hardware adalah sebuah komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem yang untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan, atau dalam arti singkatnya, sebuah komponen pada komputer yang bisa disentuh, dilihat, dan diraba. Fungsi software sendiri secara umum yaitu misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer, mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan, menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak dengan hardware yang ada pada komputer. Dan yang selanjutnya adalah macam-macam software berdasarkan jenisnya. Yang pertama, operating system atau sistem operasi. Yang kedua adalah programming language yang artinya bahasa program. Dan yang ketiga adalah application program atau program aplikasi. Jenis-jenis software berdasarkan distribusinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, freeware, yaitu perangkat lunak yang dapat dimiliki dan digunakan secara gratis tanpa batas waktu tertentu. Biasanya perangkat lunak jenis ini memiliki fitur yang kurang lengkap dan tidak maksimal. Yang kedua adalah adware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer user. Yang ketiga adalah spyware, yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Biasanya software jenis ini banyak disalahgunakan, misalnya untuk mencuri data komputer lain.
Yang keempat yaitu open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah-ubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Biasanya software jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL atau General Public License. Dan yang terakhir yaitu shareware, yaitu piranti lunak untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis, biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan penggunaannya untuk waktu terbatas, seperti kurang waktu 30 hari. Yang berikutnya adalah fungsi dari hardware. Fungsi hardware yaitu memudahkan pengguna komputer dalam bekerja, atau dengan adanya hardware yang lengkap, maka sistem komputer dapat berjalan dengan baik. Untuk fungsinya adalah sesuai dengan jenis hardware yang ada. Jenis-jenis hardware adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hardware input atau input device. Hardware input atau disebut input device merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer, yang lalu data tersebut masuk ke dalam tahap pengolahan atau sebuah proses. Banyak jenis perangkat untuk menginput dan mengontrol sebuah komputer. Contoh hardware input yaitu mouse, keyboard, scanner, mousepad, disk drive, dan joystick. Yang kedua adalah hardware process atau process device. Process device atau perangkat pemrosesan adalah untuk memproses dan mengolah data pada komputer. Perangkat ini bisa disebut juga sebagai otak dari sebuah komputer karena merupakan perangkat yang penting untuk melakukan proses terhadap data yang diinput atau dimasukkan. Contoh hardware proses adalah CPU, VGA, RAM, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah hardware output, merupakan perangkat keras yang dipakai untuk mencetak dan menampilkan informasi hasil dari inputan data dari hasil hardware input dan telah melewati pemrosesan oleh hardware proses. Contohnya adalah monitor, speaker, dan printer. Yang selanjutnya adalah pemrosesan data. Siklus pengolahan data pada komputer. Pemrosesan data menggunakan komputer sebagai media dikenal terutama sebagai pemrosesan data elektronik atau EDP. Pemrosesan data adalah proses di mana data diproses dan ditransformasikan menjadi bentuk yang lebih berguna dan bermakna dalam bentuk informasi. 3 hal penting pemrosesan data. Yang pertama adalah input, yang kedua proses, dan yang ketiga output. Namun ini tidak sama dengan seperti jenis-jenis hardware tadi, melainkan input adalah memasukkan data terlebih dahulu pada komputer, di mana data tersebut sebagai masukan untuk diproses pada sistem komputer. Yang kedua adalah proses. Setiap masukan data yang dikirim kepada komputer akan masuk ke dalam bagian pemrosesan. Di sini akan ditemukan kelanjutan dari pengiriman data tersebut, atau nantinya data tersebut akan diapakan tergantung tipe data yang dimasukkan. Dan yang terakhir adalah output. Output adalah hasil keluaran atau hasil akhir dari pengolahan suatu data yang melewati input dan pemrosesan. Yang terakhir adalah keamanan data dalam jaringan komputer. Keamanan data dalam jaringan komputer yang terhubung dengan sebuah jaringan internet akan dengan sangat rentan terhadap penyusupan dan kejahatan yang berasal dari luar. Apabila seseorang dapat menyusup atau masuk ke sebuah komputer, maka orang tersebut akan sangat mudah sekali mengambil data-data yang tersimpan pada komputer tersebut dan menggunakan data-data tersebut untuk kepentingan pribadinya. Secara umum, ada 2 jenis aktivitas terhadap jaringan internet. Yang pertama, hacking. Hacking adalah usaha memasuki sebuah jaringan komputer dengan tujuan mengeksplorasi ataupun mencari kelemahan sebuah jaringan komputer ilegal. Dan yang kedua adalah cracking. Cracking adalah usaha memasuki sebuah jaringan secara ilegal dengan maksud mencuri, mengubah, atau menghancurkan file atau data yang disimpan di komputer-komputer yang ada di jaringan tersebut. Beberapa metode yang digunakan hacker dan cracker yaitu sebagai berikut. Yang pertama, spoofing.
yaitu memalsukan identitas user. Yang kedua adalah scanner, yaitu digunakan untuk melihat kelemahan sistem keamanan. Yang ketiga adalah sniper, yaitu penganalisis jaringan. Keempat adalah password cracker, yaitu membuka password yang sudah dienkripsi. Dan yang terakhir yaitu destructive device, yaitu virus untuk menghancurkan data. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai teknologi informasi, sistem operasi, hardware dan software, dan keamanan sistem jaringan komputer. Jika ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Terima kasih.